Halo semua, perkenalkan saya Desa Putu Sasmita Divaina Prameswari dengan NIM 2270121069. Di sini saya akan membahas tentang matriks ekstraseluler. Jadi, yuk kita dengerin materinya. Nah, dari materi yang akan saya bahas kali ini tentunya ada topik-topik poin penting yang akan kita bahas lebih dalam materi ini. Yang pertama ada definisi matriks ekstraseluler, lalu ada struktur dari matriks ekstraseluler dan juga fungsi-fungsi yang dimiliki oleh matriks ekstraseluler. Dan ini sudah saya tuliskan di PPT slide ini, yaitu di bagian topik. Di slide ini kita akan ngebahas tentang apa itu matriks ekstraseluler. Jadi, matriks ekstraseluler adalah suatu protein dari jaringan yang berupa fibrinektin, kolagen, dan juga glikoasaminoglikan. Yang dimana matriks ekstraseluler ini juga bisa disebut sebagai ECM, yang sebagai komponen non-seluler dari suatu jaringan yang diibaratkan bisa sebagai suatu perekat yang dimana mampu mengikat suatu sel dengan sel lain melalui suatu jaringan ikat. Dan juga komposisinya yang dimiliki itu adalah paling banyak. Setelah saya menjelaskan tentang apa itu matriks ekstraseluler, sekarang saya akan menjelaskan struktur-struktur yang dimiliki oleh matriks ekstraseluler. Jadi kalian bisa lihat dari slide yang saya tampilin ada di sini. Sudah tertera apa saja sih struktur yang dimiliki oleh matriks ekstraseluler. Jadi yang pertama ada fibronektin, yang kedua ada kolagen, yang ketiga ada glikoasaminoglikan. Nah, setelah ini saya akan membahas satu-satu dari struktur yang dimiliki oleh matriks ekstraseluler. Jadi, yuk kita dengerin. Di slide yang ini sudah tertera struktur kolagen yang dimiliki oleh matriks ekstraseluler. Jadi yang pertama adalah komponen struktural utama dari jaringan ikat putih atau yang bisa disebut dengan white connective tissue. Lalu yang kedua ada termasuk golongan protein fibril, yang dimana protein pada kolagen ini mengandung 35% glisin, 11% alanin, serta adanya kandungan prolog yang dimiliki oleh protein pada kolagen ini bisa dibilang cukup tinggi. Sebelumnya, saya sudah ngebahas tentang struktur kolagen yang dimiliki oleh matriks ekstraseluler. Sekarang kita akan ngebahas tentang struktur fibronektin yang dimiliki oleh matriks ekstraseluler. Jadi, yang pertama ada struktur fibronektin ini terdiri atas 2 subunit dan juga diikat oleh ikatan disulfida yang dimana dia mengikat subunit lainnya juga. Lalu pada struktur fibronektin ini disintesis oleh hepatosit, disekresi oleh makrofag, melanosit, fibroblast dan juga trombosit. Nah, kalau ini kita akan ngebahas struktur yang selanjutnya, yaitu struktur glikoasaminoglikan yang dimiliki oleh matriks ekstraseluler, yang dimana polisakarida panjang tidak bercabang. Jadi adanya polisakarida di struktur glikoasaminoglikan ini dia panjang dan tidak bercabang. Lalu struktur glikoasaminoglikan ini tersusun atas unit-unit disakarida. Nah, lalu dinding dari struktur glikoasaminoglikan ini mengandung proteoglikan asam hyaluronat, kondroitin sulfat, dermatam sulfat, dan juga heparin sulfat. Pada slide-slide sebelumnya, saya sudah membahas tentang masing-masing struktur yang dimiliki oleh matriks ekstraseluler. Jadi, di slide ini dan selanjutnya saya akan ngebahas tentang fungsi-fungsi yang dimiliki oleh matriks ekstraseluler. Jadi bisa kalian lihat, fungsi yang dimiliki oleh matriks ekstraseluler adalah
suatu kerangka fisik untuk sel yang bertanggung jawab atas produksinya, mengatur identitas, posisi, dan juga mengatur polimerase. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya ya. Sekarang saya akan menjelaskan masing-masing dari fungsi yang dimiliki oleh matriks ekstraseluler. Jadi ada fungsi kolagen, ada fungsi fibronektin, dan juga ada fungsi glikoasaminoglikan. Nah, yang pertama saya akan ngebahas tentang fungsi dari kolagen pada matriks ekstraseluler. Jadi yang pertama adalah penguat mekanisme jaringan ikat. Lalu ada mencegah organ dan jaringan kehilangan suatu bentuk yang dimiliki, suatu bentuk fungsional yang dimilikinya ketika adanya suatu gerakan tiba-tiba atau suatu gerakan yang mengagetkan. Lalu ada mengatur dalam pengembangan suatu jaringan, memengaruhi proliferasi dan juga diferensiasi sel-sel yang ada. Pada slide ini saya akan membahas tentang fungsi fibronektin. Jadi, fibronektin adalah komponen penting pada matriks ekstraseluler yang diproduksi pada mesangial sel. Jadi, merupakan suatu glikoprotein pada matriks ekstraseluler dan permukaan sel yang memainkan peran penting dalam perbaikan dan rekonstruksi jaringan. Jadi sudah tertera di slide fungsi yang dimiliki oleh fibronektin. Jadi ada glikoprotein pada menjadi suatu glikoprotein pada matriks ekstraseluler, lalu juga memiliki peran yang penting dalam perbaikan dan juga rekonstruksi. Di next slide ini saya akan membahas tentang fungsi yang lainnya dari matriks ekstraseluler, yaitu fungsi dari glikoasaminoglikan. Jadi, molekul-molekul glikoasaminoglikan dan proteoglikan memiliki fungsi membentuk suatu gel seperti substansi dasar sebagai tempat melekatnya serat-serat yang ada. Misalnya yaitu kolagen. Jadi, gel yang telah dibentuk sebelumnya oleh molekul-molekul glikoasaminoglikan dan proteoglikan berfungsi untuk memudahkan difusi dari hormon dan nutrisi, sehingga serat kolagen dapat memperkuat matriks yang memiliki ciri-ciri berbeda tergantung dari keperluan fungsional yang ada. Jadi, gel yang dibentuk tadi memiliki fungsi-fungsi yang telah tertera. Di slide kali ini sudah ada membentuk suatu gel seperti substansi dasar. Dari gel yang dibentuk dari substansi dasar ini menghasilkan berfungsi untuk memudahkan difusi dari hormon dan juga nutrisi. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan dari awal hingga sekarang. Di slide ini sudah tertera referensi yang saya gunakan. Jadi kalian bisa lihat. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan materi yang susah untuk dimengerti. Baik, terima kasih yang sudah mendengarkan dan memahami materi ini. Dadah semua.